Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad, keluarga beliau, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, di antara penyakit hati yang paling berbahaya, namun seringkali tersembunyi dalam diri seseorang, adalah hasad. Penyakit ini seperti api yang membakar kayu kering. Ia bekerja secara diam-diam, namun perlahan menghabiskan semua kebaikan yang pernah kita kumpulkan. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin memberi perhatian khusus terhadap sifat ini, karena hasad bukan sekadar gangguan emosional, tetapi sebuah dosa hati yang mampu menghancurkan amal, merusak persaudaraan, dan menutup pintu rahmat Allah. 1. Makna hasad menurut Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa hasad adalah perasaan tidak senang ketika melihat nikmat yang dimiliki orang lain, disertai keinginan agar nikmat tersebut hilang darinya. Bukan sekadar iri ingin memiliki seperti dia, tetapi benar-benar berharap agar ia kehilangan apa yang Allah karuniakan. Misalnya, seseorang memiliki tetangga yang rezekinya berlimpah. Jika hatinya merasa sempit melihat tetangganya senang, dan dalam hatinya terbersit doa, seandainya dia jatuh miskin, maka itulah hakikat hasad. Inilah penyakit hati yang menurut Al-Ghazali sangat dikecam oleh syariat, karena mengandung penentangan terhadap kehendak Allah. 2. Hasad dalam pandangan syariat. Al-Ghazali mengingatkan bahwa hasad adalah salah satu penyakit hati yang dianggap dosa besar jika disertai usaha untuk mewujudkannya. Bahkan, walaupun belum terucap atau dilakukan, jika dibiarkan menetap dalam hati tanpa usaha menghilangkannya, ia tetap berbahaya. Rasulullah bersabda, "Janganlah kalian saling membenci, saling mendengki, dan saling membelakangi, tetapi jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hasad tidak hanya dilarang karena menyakiti orang lain, tetapi karena ia mengandung sikap tidak ridha terhadap pembagian rezeki Allah. 3. Akar munculnya hasad. Menurut Al-Ghazali, hasad tidak muncul begitu saja. Ada beberapa akar yang menumbuhkannya. 1. Permusuhan dan kebencian. Jika hati telah dipenuhi dendam, maka ketika musuh mendapat nikmat, ia akan merasa panas dan ingin nikmat itu lenyap. 2. Persaingan dan ambisi dalam urusan jabatan, bisnis, atau pengaruh. Seseorang kadang tidak tahan melihat orang lain melampaui dirinya. 3. Kesombongan dan keangkuhan. Orang yang merasa dirinya lebih mulia akan sulit menerima jika orang yang ia anggap rendah justru lebih berhasil. 4. Cinta dunia yang berlebihan. Hasrat yang besar terhadap harta, kedudukan, atau popularitas membuat hati sempit melihat orang lain memilikinya. 5. Kedengkian lama. Terkadang, ada sejarah masa lalu yang menyisakan luka batin, lalu menjadi lahan subur bagi hasad. Imam Al-Ghazali mengibaratkan akar-akar ini seperti biji beracun. Jika ia dibiarkan tertanam di hati, ia akan tumbuh menjadi pohon yang rimbun, lalu buahnya adalah dosa dan kehancuran. 4. Tanda-tanda hasad merajalela. Hasad tidak selalu tampak di wajah atau kata-kata. Ia sering bersembunyi di balik senyum palsu atau sikap pura-pura peduli. Namun, Al-Ghazali memberi tanda-tanda yang bisa kita waspadai. Hati terasa panas ketika mendengar kabar baik tentang orang lain. Sulit mengucapkan selamat secara tulus ketika orang lain mendapat nikmat. Gembira ketika orang yang dibenci mendapat musibah. Suka membicarakan keburukan orang tersebut agar citranya jatuh di mata orang lain. Berusaha menghalangi nikmat atau peluang yang akan ia dapatkan. Jika tanda-tanda ini mulai terasa, itu berarti hasad telah merajalela di dalam hati. 5. Dampak hasad bagi diri sendiri. Al-Ghazali menegaskan, orang yang hasad sebenarnya sedang menyakiti dirinya sendiri lebih dulu daripada menyakiti orang yang ia iri. Dampak itu diantaranya, 1. Hilangnya ketenangan hati.
Orang yang hasad hidup dalam kegelisahan. Ia tidak bisa menikmati hidup karena matanya selalu menatap nikmat orang lain. 2. Hancurnya amal kebaikan. Rasulullah bersabda, "Waspadalah kalian terhadap hasad, karena hasad memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar." Hadis riwayat Abu Dawud. 3. Terjebak dalam rasa sakit yang tak sembuh. Orang yang hasad akan selalu tersiksa setiap kali orang lain mendapat nikmat baru. 4. Terhalang dari rahmat Allah. Hati yang penuh hasad sulit mendapat ketenangan iman, apalagi kedekatan dengan Allah. 6. Dampak hasad bagi masyarakat. Hasad tidak hanya merusak pribadi, tetapi juga menular dan menggerogoti persaudaraan. Dalam Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali menggambarkan bahwa masyarakat yang dipenuhi hasad akan kehilangan rasa saling percaya, saling dukung, dan ukhuwah. Persahabatan hancur karena saling menjatuhkan. Fitnah menyebar karena lidah yang dikendalikan rasa iri. Rezeki terhambat karena hilangnya kerjasama dan kejujuran. Umat terpecah karena persaingan tidak sehat. Jika penyakit ini merajalela, ia seperti racun yang disebar di sumur, semua orang yang meminumnya akan terkena dampaknya. 7. Contoh hasad dalam sejarah. Al-Ghazali sering memberi pelajaran dengan kisah. Salah satu contoh klasik adalah kisah Kabil dan Habil, dua anak Nabi Adam. Kabil membunuh saudaranya bukan karena saudaranya berbuat jahat, tetapi karena ia hasad merasa tidak terima bahwa persembahan Habil diterima oleh Allah, sedangkan miliknya tidak. Kisah ini menunjukkan bahwa hasad bisa membawa seseorang kepada dosa besar, bahkan pembunuhan. Ia mengajarkan bahwa hasad adalah api yang jika dibiarkan, akan membakar seluruh kebaikan dan mengubahnya menjadi keburukan. Setelah kita telah membahas pengertian hasad, akar kemunculannya, tanda-tandanya, serta dampak buruknya bagi individu dan masyarakat menurut Imam Al-Ghazali. Selanjutnya, kita akan masuk pada cara mengobati hasad menurut Ihya Ulumuddin, langkah-langkah pencegahan, serta rahasia mengubah hasad menjadi motivasi yang diridai Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita telah memahami betapa berbahayanya hasad. Ia seperti penyakit hati yang tidak hanya merusak diri sendiri, tetapi juga meracuni hubungan sosial dan ukhuwah. Maka, Imam Al-Ghazali tidak hanya memperingatkan bahayanya, tetapi juga memberikan langkah-langkah pengobatan agar hati kembali bersih dan tenang. 1. Mengenali hakikat nikmat dan pemberinya. Langkah pertama untuk mengobati hasad adalah menyadari bahwa setiap nikmat berasal dari Allah. Dialah yang membagi rezeki, kedudukan, ilmu, dan kemuliaan kepada siapa yang Dia kehendaki. Al-Ghazali menjelaskan, orang yang hasad sebenarnya sedang memprotes keputusan Allah. Maka, obatnya adalah memperkuat keyakinan bahwa nikmat orang lain tidak akan mengurangi nikmat kita. Allah memberi sesuai kebijaksanaannya. Tidak ada yang bisa menghalangi jika Allah hendak memberi kita sesuatu. Jika hati menerima kebenaran ini, perasaan sempit melihat nikmat orang lain akan mulai mereda. 2. Melatih hati untuk rida. Rida adalah obat mujarab bagi hasad. Al-Ghazali menekankan bahwa rida bukan berarti kita tidak berusaha menjadi lebih baik, tetapi kita menerima dengan lapang dada bahwa Allah memberi pada waktunya. Latihan ridho dapat dimulai dengan mengucap hamdalah ketika melihat nikmat orang lain, mendoakan kebaikan bagi mereka, mengingat bahwa mungkin saja nikmat itu ujian baginya, bukan kemuliaan semata. 3. Mengalihkan pandangan ke nikmat sendiri. Salah satu sumber hasad adalah terlalu sibuk mengukur kehidupan orang lain. Padahal, setiap orang pasti memiliki nikmat yang tidak dimiliki orang lain. Al-Ghazali menganjurkan kita untuk sering merenungi nikmat pribadi, kesehatan, keluarga, ilmu, atau bahkan kesempatan untuk beribadah. Jika kita fokus mensyukurinya, hati akan jauh dari rasa iri yang membakar. 4. Mengingat akibat buruk hasad. Mengobati hasad juga memerlukan kesadaran akan akibatnya.
Al-Ghazali mengibaratkan orang yang hasad seperti orang yang menyalakan api untuk membakar rumah tetangga, padahal api itu justru merambat ke rumahnya sendiri. Dengan mengingat bahwa hasad menghapus pahala dan membuat hati gelisah, kita akan lebih termotivasi untuk menjauhinya. 5. Memaksa diri untuk bersikap berlawanan dengan hasad. Imam Al-Ghazali memberikan resep praktis, jika hati membenci kebaikan seseorang, paksa diri untuk memuji dan mendoakannya. Contohnya, jika kita merasa panas melihat teman mendapat rezeki, segera ucapkan, "Alhamdulillah, semoga Allah memberkahinya dan menambah kebaikan untuknya." Meskipun awalnya terasa berat dan tidak ikhlas, lama-lama hati akan ikut luluh dan rasa hasad pun melemah. 6. Mengganti hasad dengan ghibthah. Ghibthah adalah rasa iri yang positif menginginkan nikmat yang sama tanpa berharap nikmat itu hilang dari orang lain. Rasulullah membolehkan ghibthah dalam dua hal. 1. Terhadap orang yang diberi ilmu oleh Allah, lalu mengajarkannya. 2. Terhadap orang yang diberi harta oleh Allah, lalu menginfakkannya di jalannya. Mengubah hasad menjadi ghibthah membuat hati termotivasi untuk berusaha, bukan membenci. 7. Meningkatkan keimanan dan tawakal. Akar dari segala penyakit hati adalah lemahnya iman. Semakin kita yakin bahwa Allah Maha Adil dan Maha Bijaksana, semakin ringan kita menerima takdir. Al-Ghazali mengajarkan doa untuk menenangkan hati dari hasad. Ya Allah, sucikanlah hatiku dari hasad, dan jadikan aku termasuk orang-orang yang bersyukur. 8. Menjauhi lingkungan pemicu hasad. Jika kita sering bergaul di lingkungan yang penuh persaingan tidak sehat, hasad akan mudah tumbuh. Maka, pilihlah lingkungan yang mendukung kebaikan, di mana keberhasilan orang lain menjadi sumber inspirasi, bukan kebencian. 9. Menyibukkan diri dengan kebaikan. Orang yang sibuk menebar manfaat akan jarang punya waktu untuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Al-Ghazali menekankan, sibukkan diri dengan ilmu yang bermanfaat, ibadah, menolong sesama, menyusun rencana hidup yang produktif. Dengan begitu, perhatian kita tidak lagi terfokus pada siapa yang punya apa, tetapi pada apa yang bisa saya lakukan untuk menjadi lebih baik di hadapan Allah. Saudaraku, hasad adalah penyakit yang bisa menggerogoti hati seperti karat pada besi. Jika dibiarkan, ia akan memakan habis semua amal kita. Tetapi, kabar baiknya, penyakit ini bisa disembuhkan dengan mengenali hakikat nikmat, melatih ridha, mendoakan kebaikan untuk orang lain, dan terus mendekatkan diri kepada Allah. Imam Al-Ghazali mengingatkan, hati yang bersih dari hasad akan menjadi hati yang ringan, damai, dan penuh syukur. Orang seperti ini akan mudah bahagia, karena kebahagiaannya tidak lagi bergantung pada keadaan orang lain, tetapi pada keridaan Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebelumnya kita telah membahas makna, akar, tanda, dampak, dan cara mengobati hasad menurut Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Kini kita akan menyelami tingkat-tingkat hasad, bahaya yang sering tidak disadari, serta doa-doa untuk melindungi hati darinya. 1. Tingkat-tingkat hasad menurut Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa hasad memiliki beberapa tingkat, dari yang paling ringan hingga yang paling berbahaya. 1. Hasad dalam hati tanpa aksi. Seseorang merasa tidak senang atas nikmat orang lain, tetapi ia tidak mengucapkan atau melakukan sesuatu untuk menghilangkannya. Meski ringan, ini tetap dosa hati yang harus segera dibersihkan. 2. Hasad yang diucapkan. Rasa tidak suka itu muncul dalam kata-kata, misalnya menyindir, meremehkan, atau menebar fitnah agar orang lain menilai buruk si penerima nikmat. Ini lebih berbahaya karena sudah melibatkan dosa lisan. 3. Hasad yang diwujudkan dalam tindakan. Tingkat terburuk adalah ketika seseorang berusaha nyata menghalangi nikmat orang lain, menjatuhkan usahanya, atau bahkan menyakitinya. Inilah hasad yang bisa membawa kepada kebinasaan dunia dan akhirat.
2. Bahaya tersembunyi hasad yang jarang disadari. Al-Ghazali mengungkapkan bahwa bahaya hasad tidak hanya tampak pada kerusakan hubungan, tetapi juga ada sisi-sisi yang lebih halus. Menghentikan kemajuan diri. Orang yang sibuk membenci keberhasilan orang lain akan lupa memperbaiki dirinya. Ia berhenti berkembang karena fokusnya salah arah. Membuka pintu syaitan. Hasad adalah pintu yang disukai syaitan. Saat hati panas oleh hasad, syaitan dengan mudah membisikkan rencana-rencana buruk. Menutup jalan doa. Hati yang penuh hasad sulit berdoa dengan ikhlas. Bagaimana seseorang bisa memohon kebaikan untuk dirinya, jika ia tidak senang melihat kebaikan pada orang lain? Merusak ukhuwah. Hasad membuat hati menjadi kaku dan dingin terhadap saudara seiman. Ucapan salam menjadi hambar, senyuman menjadi pura-pura, dan silaturahmi perlahan terputus. 3. Mengganti hasad dengan doa. Salah satu senjata yang dianjurkan oleh para ulama, termasuk Al-Ghazali, adalah menghadapi hasad dengan doa. Ketika rasa iri muncul, segera balas dengan doa kebaikan untuk orang tersebut. Misalnya, jika kita iri pada keberhasilan seseorang, ucapkan, "Ya Allah, berkahilah ia pada apa yang Engkau karuniakan, dan tambahkanlah dari karunia-Mu." Mengapa ini ampuh? Karena syaitan akan kecewa ia ingin kita berdosa dengan hasad, tetapi yang keluar justru doa dan pahala. 4. Menjadikan keberhasilan orang lain sebagai motivasi. Al-Ghazali mengajarkan agar kita mengubah pandangan, keberhasilan orang lain bukan ancaman, melainkan motivasi. Jika mereka bisa meraih ilmu, kedudukan, atau rezeki, berarti jalan itu mungkin juga terbuka bagi kita, asalkan kita berusaha dan meminta pada Allah. Dengan cara ini, hasad yang merusak berubah menjadi ghibtah yang membangun semangat. 5. Menanamkan kesadaran akhirat. Salah satu alasan utama hasad merajalela adalah terlalu fokus pada dunia. Padahal, apa yang ada di dunia ini sementara dan fana. Imam Al-Ghazali berkata, orang yang mengerti hakikat akhirat tidak akan tersibukkan oleh urusan dunia yang remeh. Ia tidak akan iri pada nikmat dunia, sebagaimana orang yang berakal tidak iri pada anak kecil yang sibuk dengan mainan. Jika hati terikat pada akhirat, kita akan lebih tenang melihat orang lain mendapat dunia, karena kita tahu bahwa yang lebih utama adalah bekal menuju Allah. Saudaraku, hasad adalah penyakit hati yang mungkin terasa sepele, tetapi ia ibarat api kecil yang bisa membakar rumah besar. Sedikit demi sedikit, ia menggerogoti iman, menghapus amal, dan merusak hubungan kita dengan manusia serta Allah. Maka mari kita memohon perlindungan kepada Allah, sebagaimana doa yang Dia ajarkan dalam Al-Quran. Dan dari kejahatan pendengki ketika ia dengki. Quran Surat Al-Falaq 5. Ya Allah, bersihkan hati kami dari hasad. Jadikan mata kami teduh memandang nikmat saudara kami. Lapangkan dada kami untuk menerima takdir-Mu. Jadikan kami hamba-Mu yang ridha, bersyukur, dan senang melihat kebahagiaan orang lain. Karena kebahagiaan sejati bukanlah ketika kita memiliki segalanya, tetapi ketika hati kita tenang dengan apa yang Allah tetapkan. Wallahu a'lam bishshawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.